Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi tentang rancangan percobaan. Kali ini kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan. Oke, untuk dasarnya kita harus tahu dulu penelitian itu apa. Jadi, manusia adalah seorang peneliti atau merupakan peneliti yang selalu ingin tahu secara dinamis atau bahasa asingnya progressive curiosity. Jadi progressive curiosity. Jadi kita harus tahu dulu research atau penelitian itu apa sih? Jadi kita ambil dari bahasa serapan itu, itu adalah mengulangi, sedangkan short itu mencari atau menyelidiki. Jadi research itu secara harfiah atau secara umum dapat diartikan mencari tahu secara terus-menerus tentang pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, jadi gini, kita ambil implementasinya atau contohnya ini tentang dokter dan pasiennya. Jadi misalnya ada pasien yang bertanya, dok belakang ini saya suka pusing. Terus dokternya nanya kan, pusingnya suka nggak sama Anda? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan gitu. Nah, kurang lebih penelitian itu seperti itu. Jadi ada selalu pertanyaan, ada selalu ada masalah, jadi ditanya terus ini tuh seperti apa, ini tuh seperti apa. Nah, itu yang harus kita lakukan terus-menerus untuk mencari jawabannya. Nah, penelitian atau percobaan itu ya harus ada metodenya. Kenapa harus ada metodenya? Ya agar lebih mudah untuk menjalankannya. Jadi penelitian itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu penelitian historis, kemudian penelitian survei, ada penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, kemudian penelitian evaluasi, ada penelitian pengembangan, penelitian tindakan, dan juga penelitian naturalistik. Kemudian ada penelitian kebijakan. Nah, ini tadi untuk mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Saya coba jelaskan sedikit tentang penelitian-penelitian ini. Penelitian historis itu ya penelitian untuk mengetahui sejarah-sejarah apa yang terjadi pada masa lalu, itu yang harus dilakukan. Kemudian penelitian survei ini kita untuk mencari tahu apa saja yang ada di daerah itu, apa saja yang terjadi dan sebagainya. Kemudian penelitian ex post facto itu penelitian tentang setelah sejarah tadi, apa saja sih yang akan terjadi berikutnya. Kemudian yang paling umum di dunia pertanian dan beberapa bidang eksak lainnya itu ya penelitian eksperimen, kemudian penelitian evaluasi. Nah, penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui hasil atau evaluasi yang telah dilakukan. Ini seperti apa kebijakan yang dilakukannya dan sebagainya. Ini kita teliti lagi hasilnya seperti apa. Kemudian penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini bisa berarti penelitian lanjutan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dan bisa diterapkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian penelitian tindakan. Misalnya kita melakukan suatu tindakan, hasilnya seperti apa. Penelitian naturalistik ini ya keadaan alam contohnya seperti apa yang terjadi dan apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian penelitian kebijakan ini untuk membuat atau mengetahui kebijakan yang kita buat ini hasilnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Tetapi pada umumnya bidang eksak itu lebih banyak melakukan penelitian di bidang eksperimen atau bereksperimen, melakukan sesuatu perlakuan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang eksperimen itu untuk mengetahui pengaruh dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Jadi penelitian ini terencana. Jadi untuk mendapatkan faktanya atau mendapatkan hasilnya itu kita harus berencana dulu. Nah, di sini hasilnya itu bisa berguna untuk memperkuat teori yang sudah ada atau hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, atau menolak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, nah kita masuk ke rancangan. Rancangan itu terbagi menjadi beberapa, diantaranya rancangan respon. Nah, kalau saya tunjukkan gambar ini misalnya di kelas, berkemungkinan besar para wanita yang ada di kelas itu akan berteriak histeris melihat artis atau aktor Korea atau luar negeri ini. Sedangkan yang pria mungkin biasa saja atau malah ada yang kurang suka, anak dan sebagainya. Itu yang disebut dengan respon dari perlakuan yang kita berikan. Nah, ini rancangan perlakuan itu misalnya apa yang kita berikan terhadap suatu objek yang kita teliti. Itu
namanya rancangan perlakuan. Kemudian rancangan percobaan itu ya misalnya seperti ini, ada denah-denahnya, ada bloknya, ada plotnya dan sebagainya, itu yang disebut dengan rancangan percobaan. Kemudian kita ke rancangan perlakuan. Rancangan perlakuan ini apa sih? Jadi rancangan perlakuan ini adalah macam-macam perlakuan yang akan kita coba atau perlakuan yang akan kita ingin ketahui hasilnya, yang ingin kita peroleh jawabannya. Nah, perlakuan ini ada banyak, yang diantaranya ada perlakuan tak terstruktur, perlakuan tetap fix, kemudian perlakuan acak random, kemudian perlakuan berstruktur, misalnya perlakuan berhierarki tersarang nested, kemudian perlakuan bergradien yang kita sebut dengan regresi, kemudian perlakuan berfaktor, ada faktor tunggal, faktor bertingkat dan sebagainya. Nah, rancangan percobaan ini di sini kita akan mengatur pemberian perlakuan ini kepada satuan percobaan agar keragaman respon yang ditimbulkan lingkungan dan juga keheterogenan bahan percobaan dapat diwadahi dan disingkirkan. Jadi nanti agar lebih homogen lingkungannya itu dan juga bahan percobaannya. Nah, di sini kita akan merancang percobaan ini berdasarkan lingkungannya misalnya. Jadi kita akan membuat rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin, rancangan peta terbagi, seperti yang sudah disampaikan di materi sebelumnya, di mana nanti pengacakan ini dilakukan pengacakan sehingga tidak ada kecenderungan perlakuan tertentu pada satuan unit percobaan. Misalnya seperti ini, perlakuan ini hanya akan berpengaruh pada varietas ini saja gitu. Nah, itu tidak ada kecenderungannya hanya pada situ, tetapi terbagi rata sehingga nanti responnya itu ya sesuai dengan perlakuannya secara umum. Nah, untuk rancangan responnya, ini adalah pemilihan sifat atau karakter dari percobaan yang kita gunakan. Nah, gunanya untuk menilai atau mengukur perlakuan kita yang telah kita berikan terhadap objek penelitian kita. Nah, di sini ada 4 macam pengukuran. Yang pertama itu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio atau nisbah. Nah, skala nominal dan ordinal ini bersifat kualitatif. Kemudian yang interval dan rasio atau nisbah ini skalanya kuantitatif. Nah, di sini sudah mulai pusing. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk merancang penelitian atau merancang penelitian percobaan itu ada faktor-faktornya. Faktor dalam percobaan tanaman itu misalnya yang pertama ada substansinya, di mana ada pengaruh dari internal tanamannya, misalnya genetik. Kemudian ada faktor eksternalnya, misalnya lingkungan. Nah, kemudian ada interaksi substansinya, misalnya faktor bebas atau yang kita kenal dengan independen, dan juga faktor tak bebas atau yang dikenal dengan dependent faktor. Oke, nah, di sini kita masuk faktor bebas itu apa sih? Faktor bebas itu atau independent variable itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Kemudian faktor tidak bebas itu adalah pertumbuhan dan hasil tanaman. Kenapa disebut faktor bebas itu adalah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman? Kita ambil contohnya misalnya pupuk. Jadi pupuk, kemudian zat pengatur tumbuh di tumbuhan ya misalnya, itu akan bisa mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman misalnya. Pada umumnya seperti itu. Kemudian kenapa faktor tidak bebas itu pertumbuhan hasil tanaman? Karena kita tidak bisa mengatur hasilnya itu akan seperti apa. Jadi yang bisa kita atur itu adalah faktor bebasnya tadi. Faktor misalnya pupuk, ZPT, dan sebagainya. Itu yang bisa kita atur. Sedangkan hasilnya tidak bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dia akan mengikuti apa yang terjadi pada proses fisiologis tumbuhan tersebut. Nah, yang bisa kita atur tadi adalah faktor bebasnya, misalnya pupuk dan ZPT. Nah, kemudian faktor tidak bebasnya itu hasil dan pertumbuhannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk merancang suatu percobaan itu faktor-faktor yang tadi harus kita susun dulu. Jadi tadi faktor yang tidak bebas atau faktor dependent tadi itu adalah yang akan kita amati. Kemudian faktor bebas atau independent tadi adalah faktor yang mempengaruhi tadi yang kita beri perlakuan. Nah, ini dibedakan menjadi beberapa. Contohnya faktor perlakuan kita, faktor lingkungannya. Nah, oke, kita masuk ke model teoritisnya, di mana faktor tadi adalah perlakuan ditambah dengan lingkungan. Sehingga nanti faktornya ini atau hasilnya ini
Bisa seperti tinggi tanaman, luas daun, kemudian panjang tunas, ada banyak. Misalnya itu tadi untuk komponen pertumbuhan, kemudian ada berat buah, berat biji, berat daun, berat umbi, ini merupakan komponen hasil. Nah, kemudian masih ada perlakuannya, misalnya macam pupuk, jumlah pupuk, atau dosis pupuk ya. Kemudian jarak tanam, jumlah air, frekuensi pemberian air, pestisida, jenis pestisida, dosis pestisida, kemudian populasi tanaman, varietas, dan lain-lain. Oke, nah kita masuk ke lingkungan. Lingkungan ini adalah faktor alami selain faktor teknis yang mempengaruhi pertumbuhan dari hasil tanaman. Misalnya di sini ada curah hujan, kondisi tanah, kemudian temperatur udara, kondisi gas, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Ini salah satu bagian dari faktor lingkungan. Nah, untuk membuat suatu rancangan percobaan, kita harus tahu dulu prinsip dasar dari rancangan percobaan itu, di mana nanti perlakuan ini atau pengaruh perlakuan itu kita buat seberagam mungkin atau kita buat seheterogen mungkin. Sedangkan pengaruh lingkungannya kita buat sehomogen mungkin atau dibuat keberagamannya itu sekecil mungkin. Tujuannya apa? Agar data yang kita dapat itu menjadi lebih homogen. Nah, ini untuk penataan lingkungannya. Jadi perlakuan kita tadi harus beragam, heterogen, sedangkan lingkungannya harus seragam. Jadi faktor atau hasilnya itu adalah perlakuan beragam ditambah dengan lingkungan yang seragam. Nah, kalau kita penelitian misalnya di rumah kaca, di greenhouse, laboratorium, itu biasanya kita menggunakan rancangan acak lengkap. Kenapa seperti itu? Karena secara model statistik ini digunakan untuk lingkungan yang kita anggap homogen. Kemudian ada rancangan acak kelompok. Di sini ada faktor lingkungan yang beragam, misalnya tanahnya yang berbeda terasnya, kemudian bibit tanaman yang tidak sama tingginya, biji yang tidak sama besarnya, dan lain sebagainya. Nah, prinsip untuk merancang rancangan acak lengkap ini dibuat untuk atau pada lingkungan yang seragam satu arah. Jadi hanya ada satu masalah pada lingkungannya. Misalnya teras ini, jadi ada teras bagian atas, teras bagian tengah, dan teras bagian bawah. Kemudian di pengaturan lingkungan ini harus kita tata, jadi harus kita kelompokkan dulu. Jadi yang mana yang teras atas, mana teras bawah, atau mana teras tengah. Kemudian misalnya yang mana tanah yang subur, kurang subur, dan mana tanah subur, tanah yang subur, kurang subur, dan tidak subur. Kemudian faktor yang tidak seragam ini kita usahakan dikelompokkan menjadi seragam. Nah, tadi contohnya sudah saya jelaskan. Jadi tujuannya nanti agar lingkungan ini menjadi seragam, sedangkan faktor lainnya menjadi beragam atau perlakuan kita menjadi lebih beragam dalam satu kelompok. Nah, ini untuk yang rak misalnya. Oke, kita masuk ke rancangan berikutnya. Salah satunya rancangan bujur sangkar Latin atau yang kita kenal dengan RBSL. Ada dua faktor lingkungan yang ada di bujur sangkar Latin ini. Misalnya percobaannya pada tanah yang berteras seperti di gambar, kemudian bibit yang tersedia juga tidak seragam, atau misalnya ada yang mendekati dengan irigasi atau menjauhi irigasi. Nah, ketiga seragaman faktor ini harus diseragamkan secara berkelompok. Tanah yang berteras atas, tengah, dan bawah misalnya kita rumuskan atau kita buat kode notasinya menjadi LB1. Kemudian bibit yang besar, sedang, kecil kita masukkan ke LB2. Nah, di sini nanti faktornya atau hasilnya itu bisa dilihat dari perlakuan yang beragam, kemudian lingkungan yang kita seragamkan, di mana tadi ada blok 1 dan LB blok 2. Kemudian di penyeragamannya ini, percobaan ini memiliki keseragaman lingkungan secara ganda atau dua arah yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin di pertemuan di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya tidak boleh bertemu perlakuan yang sama di dalam baris yang sama atau kelompok yang sama. LB1 misalnya pada contoh ini kita sebut sebagai kolom, sedangkan LB2 kita sebut dengan baris. Nah, percobaan ini dirancang menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Kenapa seperti itu? Karena perlakuannya dan ulangannya sama. Jadi misalnya ada 5 perlakuan berarti ada 5 ulangan.
Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 5 kuadrat. Nah, di situ bujur sangkarnya. Kemudian penataan perlakuan ini sudah dijelaskan juga tadi. Misalnya hanya ada satu faktor dari kultur teknisnya yang kita jadikan percobaan, misalnya jenis pupuk saja atau dosis pupuk saja atau jenis varietas atau jumlah populasi tanaman. Nah, percobaan seperti ini menggunakan satu faktor atau yang kita kenal sebagai percobaan non faktorial. Kemudian ada treatment agreement di mana hampir sama dengan tadi, sudah dijelaskan juga ini sama dengan perlakuan non faktorial. Nah, ini percobaan faktorial. Pada kesempatan lain mungkin kita bisa menguji bukan cuma satu faktor ya, tadi kan cuma satu faktor. Nah, ini mungkin ada dua faktor dari kultur teknis, misalnya jenis pupuk yang kita gunakan, pupuk kandang, kemudian ada populasi atau jumlah populasinya berbeda atau jarak tanamnya berbeda. Jadi ada jenis pupuk dan jumlah populasinya. Nah, itu sudah faktorial biasa. Kemudian ada yang faktorial bertingkat, misalnya jika dalam sebuah percobaan faktorial itu masing-masing faktor perlakuannya tidak sebanding atau tidak setara. Satu faktor lebih penting dari faktor lainnya. Nah, percobaan ini disebut sebagai percobaan faktorial bertingkat atau split plot. Faktor yang satu diletakkan dalam petak utama, sedangkan faktor yang lainnya kita masukkan ke dalam anakan petak. Nanti kita akan bahas di pertemuan atau materi selanjutnya. Di sini kita akan berbicara dulu tentang bentuk dari perlakuan. Jadi perlakuan ini ada yang dikenal sebagai perlakuan kualitatif, ada yang dikenal sebagai perlakuan kuantitatif. Perlakuan kualitatif adalah perlakuan yang menunjukkan pengaruh kualitas. Misalnya jenis pupuk, varietas, jenis pestisida, itu kan kualitatif, tidak bisa kita hitung. Sedangkan perlakuan kuantitatif misalnya yang bisa kita hitung. Misalnya dosis pupuk, dosis pestisida, frekuensi penyiraman, banyaknya penyiraman dalam satu hari, misalnya kan frekuensi penyiraman itu bisa kita hitung. Jadi ini akan menyebabkan model analisisnya akan berbeda. Nah, misalnya perlakuan kualitatif ini bisa kita gunakan menjadi dengan uji lanjutnya, misalnya LSD, DMRT, atau kontras biasa. Sedangkan kalau untuk perlakuan kuantitatif nanti bisa dengan uji kontras polinomial atau bisa juga dengan uji-uji lainnya. Itu tergantung dari tujuan penelitian kita dan apa yang mau kita amati nantinya. Oke, sampai di sini dulu materi kali ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya atau di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.